Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Asep Sundanes. Apa kabar sobatku semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah sakit, semoga cepat diangkat musibahnya dan disehatkan seperti sedia kala. Sobatku semuanya, seperti biasa dalam keseharian saya jalan-jalan dalam rangka nguli ya, dalam rangka mencari sesuap nasi. Biasa jemput customer yang pulang kerja. Tadi pagi kita anterin dan sekarang sudah waktunya pulang kerja. Kebetulan di jalan Jeddah atau di kota Jeddah sudah 2 hari ini ya. Sudah 2 hari ini debu naik terbawa angin. Dan tetapi tidak ekstrim seperti yang ada di daerah Riyadh atau di mana, di Damam ya. Oh, di Al-Baha yang sampai menggulung kayak tornado gitu debunya. Di sini cuma naik aja sehingga membatasi pandangan, dan jarak pandang untuk sekarang ini masih di sekitar 100 meteran ya, masih di sekitar 100 meter nih ke depan, dan untuk sekurangnya masih bisa terlihat dengan jelas, alhamdulillah, sehingga masih aman untuk berkendara di jalanan kota Jeddah ini. Sudah 2 hari debu naik seperti ini, dari mulai masuk siang hari ya. Pagi udah ada tapi belum sepekat ini. Pagi masih agak jarang gitu ya, debunya masih agak tipis. Nah sekarang udah mulai pekat nih. Biasanya debu ini dinaikkan oleh angin sehingga menerbangkan partikel-partikel debu yang ada di bawah ya, dan menutupi kota Jeddah. Dan fenomena ini adalah fenomena yang sudah biasa di Arab Saudi ya. Ya sudah biasa untuk di daerah Arab Saudi ya. Meskipun terasa oleh kita ini yang sebagai warga di luar Arab Saudi atau warga Indonesia, debu ini sangat panas. Jadi gimana ya, karena debunya panas dinaikkan oleh angin, jadi membuat suhunya semakin panas gitu. Jadi kalau kita berada di luar itu terasa banget panasnya. Tidak kebayang orang di zaman dulu, orang-orang Arab sudah terbiasa dengan fenomena seperti ini. Di luar tanpa AC, anginnya gede banget. Anginnya gede banget nih. Sehingga mobil jadi gagaleongan. Ya, jadi kita tidak terbayang ya, zaman dahulu dengan fenomena ini orang Arab sudah terbiasa dengan rumah-rumah yang belum seperti ini ya, yang mungkin masih biasa-biasa gitu. Terbayang oleh kita bagaimana panasnya, bagaimana tidak nyamannya bernapas dengan adanya debu seperti ini. Tapi alhamdulillah untuk kita bangsa Indonesia yang tinggal di Indonesia harus bersyukur, di mana di negara kita tidak ada fenomena seperti ini, yang mana fenomena ini menjadikan fenomena rutin ya, sudah biasa gitu. Kalau di kita mawah nggak tahu seperti apa. Sobat semuanya, aduh ini nih di Jeddah ini lagi digalakan vaksin ya. Vaksin untuk menanggulangi virus COVID-19. Seperti di Indonesia juga mungkin sekarang sudah lagi ramai vaksin. Namun untuk di Arab Saudi alhamdulillah sampai sekarang ini vaksin ini diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah Arab Saudi. Caranya kita harus download aplikasi Sehati ya.
kita harus bikin appointment atau janji temu dengan rumah sakit terdekat untuk memberikan vaksin kepada kita. Vaksin ini tidak dikhususkan untuk warga Arab Saudi saja, tetapi untuk semua warga yang ada di Arab Saudi, termasuk warga Indonesia dan warga lain-lainnya, dengan tidak dipungut biaya, artinya gratis ya, asal kita mendaftar dan langsung mendapatkan jadwal untuk divaksin. Nah, untuk warga negara Indonesia yang tidak resmi, yang tidak mempunyai dokumen, saya kurang tahu ya apa bisa divaksin apa enggak. Yang jelas aplikasi Sehati itu berhubungan dengan Absyir ya, dengan Absyir dan aplikasi Tawakalna. Dan Absyir Tawakalna juga dasarnya harus mempunyai dokumen yang resmi seperti Igomah dan paspor. Namun mudah-mudahan nanti ke depan saudara-saudara kita yang tidak memiliki dokumen resmi juga bisa mendapatkan vaksin di sini ya. Mudah-mudahan aja, tidak menutup kemungkinan gitu. Nah, sobatku semuanya, jadi untuk mendapatkan vaksin kita harus download dulu aplikasi Sehati. Nanti kita masukkan kita login dulu ya, dengan memasukkan nomor ID card kita atau nomor Igomah dan memasukkan tanggal lahir yang valid sesuai di Igomah. Nanti kita akan dibawa ke yang namanya appointment vaksin ya, jadi janji temu. Janji temu, nanti kita klik di situ dan kita akan disuguhkan dan akan disodorkan beberapa pilihan rumah sakit atau tempat vaksin yang terdekat dari rumah kita, sehingga membuat mudah kita untuk pergi ke tempat vaksin tersebut. Dan setelah itu kita akan dikasih pilihan waktu ya, hari, tanggal, pukul berapa nanti kita dikasih waktunya, ada pilihan biasanya. Dan setelah itu akan diproses, nanti akan dikonfirmasi waktu dan tempat kita divaksin di mana dan kapan divaksinnya. Nah, setelah itu setelah nyampe ke waktu yang kita tentukan, kita datang ke rumah sakit atau tempat vaksin yang kita rujuk pertama, yang kita tunjuk di janji temu itu. Kebetulan kita masuk dan akan ditanya Igomah, terus nomor HP ya. Kita tunjukkan dan dikasih nomor HP. Selanjutnya menunggu sebentar untuk antrian dan masuk divaksin. Alhamdulillah tidak terasa. Saya awal menduga-duga, takut banget ya, kirain sakit gitu. Untuk divaksinnya sendiri tidak terasa sakit, bahkan tidak terasa lah sama saya, sama sekali tidak terasa gitu. Bahkan saya udah merem, ternyata dokternya sudah beres. Saya masih merem gitu, saking tidak terasanya. Dan nanti kita akan dikonfirmasi lagi dan beres setelah itu. Dan mungkin satu atau dua hari kita akan mengalami demam ya, karena efek dari vaksin itu sudah biasa. Kalau divaksin pasti ada efek demamnya, tidak usah khawatir. Saya juga semalam demam ini, semalam ya demam, tapi alhamdulillah sekarang udah reda lagi, alhamdulillah. Dan untuk teman-teman yang belum, segera mendaftarkan diri dengan mendownload aplikasi Sehati, karena menurut informasi sekarang ini masih gratis ya, atau tidak berbayar, tetapi nanti ke depan mungkin akan berbayar. Nah, kita gunakan waktu dan peluang yang bagus ini sebaik mungkin kita pergunakan, mumpung masih gratis ya. Nah, ada yang bertanya, sebagian orang mungkin, apakah dijamin kalau divaksin tidak bakal kena COVID? Ya, ini bukan soal jamin-menjamin ya. Ini bukan soal jamin-menjamin, tetapi ini adalah suatu syariat.
suatu usaha kita untuk mencegah tertularnya virus COVID-19. Dan untuk tertular atau tidaknya itu setelah kita berusaha, setelah kita bersyariat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting kita telah menjalankan syariat dan usaha untuk terhindar dari virus COVID-19. Seperti itu sobatku semuanya. Dan untuk saudara-saudara yang tidak mempunyai dokumen resmi, kita tunggu aja kabar selanjutnya seperti apa, apakah bisa divaksin juga atau nanti seperti apa kelanjutannya. Oke sobatku semuanya, aduh masih di jalan Jeddah nih, di Jalan Sari nih. Debu masih tetap menyelimuti kota Jeddah dan cuaca juga masih panas, terasa masih panas ya. Panas gitu. Jadi matahari tidak terlalu nyorot karena terhalangi oleh debu, tapi debunya itu yang bikin panas itu. Ya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari mara bahaya, terhindar dari hal-hal yang kurang baik, dan salah satunya adalah terhindar dari penyakit virus COVID-19 ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sobatku semuanya, sekarang saya udah sampai di daerah sebelah kiri kita Raudah ya. Di sebelah kanan As-Salamah dan sebelah kiri kita Raudah. Nah kita akan balik arah dan saya akan menuju ke daerah Raudah. Di sana saya akan jemput customer saya yang beres kerja dan saya akan antar ke rumahnya. Oke sobatku semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Walaupun videonya ala kadarnya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi hiburan dan minimal ada sesuatu manfaat dari video ini ya. Silahkan di like kalau suka dengan video ini, di subscribe, dan boleh di share ke sosial media. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan dan saya doakan semoga kalian semua dimudahkan rezekinya, digampangkan nasibnya, segera menginjakkan kaki di tanah suci Mekah Madinah untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.